wabarakatuh. Di sini saya dan kelompok saya ingin mempresentasikan tentang pengaruh brand image dan service quality terhadap kepuasan pelanggan Tokopedia. Di sini saya dengan yang bernama Muhammad Zidan Apriansyah dan teman saya Anggun Julia Maulani, Arsy Abdul Hasan, dan Diki Pahlepi. Bab 1, uji validitas dan reliabilitas. Kuesioner X1, X2, dan Y. Kuesioner brand image. 1. Merek Tokopedia terkenal sebagai situs yang mudah dan terpercaya. Yang kedua, informasi merek Tokopedia sebagai situs jual beli online yang mudah dan terpercaya dapat bertahan di benak konsumen. Yang ketiga, Tokopedia terkenal dengan produk fashion yang bagus. Yang keempat, pesan Tokopedia sebagai situs jual beli online yang mudah dan terpercaya tersampaikan melalui pengalaman berbelanja. Yang kelima, merek Tokopedia mudah diingat. Dan yang keenam, keunggulan merek Tokopedia bertahan lama. Dan berikutnya, kuesioner service quality. 1. Website Tokopedia mudah diakses. Yang kedua, mudah mendapatkan produk yang diinginkan di Tokopedia. Yang ketiga, informasi Tokopedia mudah didapatkan. Yang keempat, website Tokopedia memiliki fitur yang lengkap. Yang kelima, stok barang di Tokopedia dapat dilihat. Yang keenam, pengiriman Tokopedia selalu tepat waktu. Yang ketujuh, kerahasiaan informasi pribadi di situs Tokopedia terjamin. Yang kedelapan, customer service Tokopedia mampu menangani masalah yang terjadi. Yang kesembilan, mekanisme penanganan masalah di Tokopedia berjalan dengan baik. 10. Tokopedia menyediakan pilihan garansi online bagi konsumen yang diinginkan. 11. Tokopedia mampu memberikan layanan 100% pengembalian uang bila barang tidak sampai. 12. Tokopedia mampu mengembalikan biaya pengiriman jika barang tidak sampai. 13. Customer service melalui media online tersedia di Tokopedia. 14. Customer service melalui telepon tersedia di Tokopedia. Dan berikutnya kuesioner kepuasan pelanggan. 1. Tokopedia memberikan pelayanan sesuai dengan harapan konsumen. 2. Pelayanan yang cepat diberikan oleh Tokopedia saat konsumen membutuhkan bantuan. Yang ketiga, konsumen merasa bangga menjadi pelanggan Tokopedia. Yang keempat, konsumen merasa senang berbelanja menggunakan Tokopedia. Yang kelima, Tokopedia menawarkan produk dengan harga yang sesuai dengan harapan konsumen. Yang keenam, Tokopedia memberikan kualitas layanan yang memuaskan. Dan yang ketujuh, kualitas produk fashion yang ada di Tokopedia memuaskan. Dan berikut data kuesioner X1, X2, dan Y. Dan ini adalah data kuesioner brand image. Total ada 30 responden. Berikutnya, data kuesioner service quality dan terdapat total 30 responden. Yang berikutnya data kuesioner kepuasan pelanggan yang totalnya ada 30 responden. Dan yang berikutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Terima kasih. Di sini saya akan menjelaskan tentang validitas. Pengujian validitas, instrumen diuji dengan menghitung koefisien korelasi antara skor item dan skor totalnya dalam taraf signifikan 0,05 dengan rumus korelasi produk momen Pearson. Instrumen bisa dikatakan valid mempunyai nilai R hitung lebih dari R table dengan tingkat signifikan I korelasi di bawah alfa sama dengan 0,05. Uji validitas menggunakan SPSS. 1. Masukkan data ke worksheet SPSS dengan perintah file, open data, lalu input data di worksheet data in view, kemudian pemberian simbol atau label variabel di worksheet variable view. 2. Dari menu utama SPSS, pilih Analyze, kemudian pilih submenu Correlate, lalu pilih Pivot. 3. Tampak di layar tampilan Windows Pivot Correlation.
4. Isikan data ke kotak variabel yaitu variabel konstruk dan skor total. 5. 5 dan 6 pilih correlation coefficient person lalu pilih OK. Output brand image hasil person correlation variable X1, X2, X3, X4, X5, dan X6 lebih dari 0,25. Maka data instrumennya Y semua valid. Output service quality. Hasil percent correlation variable X1, X2, X3, X4, dan seterusnya sampai X14 lebih dari 0,25, maka data instrumen Y semua valid. Output kepuasan pelanggan. Hasil percent correlation variable Y1, Y2, Y3, dan sampai Y7 lebih dari 0,25, maka data instrumen Y semuanya valid. Uji reliabilitas untuk mengetahui apakah alat pengumpul data menunjukkan tingkat ketepatan, keakuratan, kestabilan, dan konsistensi dalam mengungkap gejala tertentu pada waktu yang berbeda. Instrumen dikatakan reliable jika dapat digunakan untuk mengukur variabel berulang kali yang menghasilkan data yang sama atau hanya sedikit bervariasi. Uji reliabilitas untuk menguji konsistensi instrumen menggunakan koefisien alpha Cronbach dan memiliki tingkat kehandalan yang dapat diterima atau reliable. Nilai koefisien reliabilitas yang terukur lebih dari 0,6. Uji analisa reliabilitas pada SPSS. Pertama, masukkan data ke worksheet SPSS dengan perintah file, open, data, lalu input data di worksheet data view, kemudian pemberian simbol atau label variabel di worksheet variable view. Yang kedua, dari menu utama SPSS, pilih menu Analyze, kemudian pilih submenu Scale, lalu pilih Reliabilitas Analyze. Di layar tampilan Windows Reliabilitas Analysis. 4. Isikan data indikator ke dalam kotak item dan pilih mode alpha. Yang kelima, 5, 6, dan 7 pilih tombol statistik sehingga tampak di layar Windows Reliability Analytics Statistik. Kemudian pilih bagian Descriptive for. Pilih item, scale, scale if item, delete, and inter-item correlation. Selanjutnya pilih continue dan OK. Dari output uji reliabilitas menunjukkan nilai koefisien alpha dari seluruh item instrumen kurang lebih dari 0,60, berarti semua item data instrumen dapat dipercaya keandalan dapat disimpulkan bahwa seluruh butir atau item yang digunakan adalah reliable. Oleh karena itu, kuesioner yang digunakan dapat dikatakan layak sebagai instrumen untuk melakukan pengukuran. Uji reliabilitas menunjukkan nilai koefisien alpha dari seluruh item instrumen lebih dari 0,60, berarti semua item data instrumen dapat dipercaya keandalannya. Dapat disimpulkan bahwa seluruh butir item yang digunakan adalah reliable. Selanjutnya, regresi dan korelasi berganda akan dibacakan oleh Anggun. Saya akan menjelaskan tentang proyek kedua, yaitu regresi dan korelasi berganda. Sebelumnya, saya akan menjelaskan tentang regresi. Regresi pertama kali diperkenalkan oleh Sir Francis Galton pada tahun 1886. Galton menemukan adanya tendensi bahwa orang tua yang memiliki tubuh tinggi memiliki anak-anak yang tinggi pula, begitu pula sebaliknya. Analisis regresi adalah suatu persamaan matematika yang mendefinisikan hubungan antara dua variabel. Tujuannya memprediksi besarnya variabel tergantung dengan menggunakan data variabel bebas yang sudah diketahui besarannya. Tujuan lainnya untuk mengukur kekuatan hubungan antara dua variabel atau lebih, juga menunjukkan arah hubungan antara variabel dependen dengan variabel independen. Teknik estimasi variabel dependen yang melandasi analisis regresi yang disebut ordinary least square atau OLS atau pangkat kuadrat terkecil. Metode OLS diperkenalkan pertama kali oleh Carl Friedrich Gauss, seorang ahli matematik dari Jerman. Inti metodenya mengestimasi suatu garis regresi dengan jalan meminimalkan jumlah dari kuadrat kesalahan setiap observasi terhadap garis tersebut. Hasilnya berupa koefisien dari masing-masing variabel independen
Koefisien ini diperoleh dengan cara memprediksi nilai variabel dependen dengan suatu persamaan. Manfaat dari analisis regresinya penjelasan terhadap fenomena yang dipelajari atau permasalahan yang teliti. Yang kedua, prediksi nilai variabel tergantung berdasarkan nilai variabel bebas, yang mana prediksi dengan regresi ini dapat dilakukan secara kuantitatif. Dan yang ketiga, faktor determinan, yaitu penentuan variabel bebas yang berpengaruh dominan terhadap variabel tergantung-gantung. Data X1, X2, dan Y secara keseluruhan diambil dari total pada data kuesioner. Dan yang ini analisis korelasi antara X1 dan Y dan X2 dengan Y. Ini menjelaskan analisisnya. Yang pertama, klik menu Analyze pada SPSS, dan yang kedua pilih Correlate, kemudian klik Bifurcate. Dan yang ketiga, masukkan ketiga variabel yang akan dianalisis, yaitu brand image X1, service quality X2, dan kepuasan pelanggan Y ke dalam kotak variabel. Dan keempat, sesuaikan pilihan-pilihan yang lain seperti pada gambar di bawah, lalu klik OK. Dan ini berikut tampilan-tampilannya. Dan ini hasil dari output yang udah tadi kita jelaskan, relasi antara X1 dan Y dan X2 dan Y. Ini korelasinya. Peroleh koefisien korelasi linear antara brand image dan kepuasan pelanggan sebesar minus 0,06 dengan nilai SIG sebesar 0,738. X2 service quality dan kepuasan pelanggan sebesar minus 0,125 dengan nilai SIG sebesar 0,512. Uji korelasi antara X1 dan Y, hipotesisnya HO tidak ada hubungan antara brand image dengan kepuasan pelanggan, HA ada hubungan antara brand image dengan kepuasan pelanggan. Dasar pengambilan keputusannya yaitu HO diterima dan HA ditolak jika nilai SIG lebih dari 0,05 dan HO ditolak dan HA diterima jika nilai SIG kurang dari 0,05. Keputusannya, dari tabel correlation pada output SPSS diperoleh SIG 0,738 yang berarti lebih kecil dari 0,05, berarti HO ditolak dan HA diterima. Kesimpulannya, terdapat hubungan yang signifikan secara parsial antara brand image dengan kepuasan pelanggan. Dan yang kedua, ada uji korelasi antara X2 dan Y. Yang pertama, hipotesis tidak ada hubungan antara service quality dengan kepuasan pelanggan, dan HA ada hubungan antara service quality dengan kepuasan pelanggan. Dasar pengambilan keputusannya, HO diterima dan HA ditolak jika nilai SIG-nya lebih besar 0,05 dan HO ditolak dan HA diterima jika nilai SIG-nya kurang dari 0,05. Keputusannya, dari tabel correlation pada output SPSS diperoleh SIG sama dengan 0,0005 yang berarti kurang dari 0,05 sama dengan HO ditolak dan HA diterima. Kesimpulan, terdapat hubungan yang signifikan secara parsial antara service quality dengan kepuasan pelanggan. Nilai R-nya 0,928 lebih besar dari 0 menunjukkan adanya hubungan positif atau hubungan setara antara service quality dengan kepuasan pelanggan. Dan yang selanjutnya ada analisis regresi linear berganda. Klik menu Analyze, kedua pilih Regression, kemudian klik Linear, dan yang ketiga masukkan kepuasan pelanggan Y ke dalam kotak dependen. Keempat, masukkan brand image X1, service quality X2 ke dalam kotak independen S. Klik menu Statistik pilihannya, dan yang keenam, sesuaikan pilihan-pilihan yang disediakan seperti gambar di bawah. Klik Continue dan klik OK. Ini adalah hasil output dari linear berganda. Koefisien korelasi dan determinasi berganda. Perhatikan kembali output SPSS pada saat melakukan analisis regresi linear berganda. Pada output tersebut terdapat label model summary seperti gambar di bawahnya.
Ini contoh model gambar summary-nya. Hasil output dan uji koefisien korelasi dan determinasi berganda diperoleh koefisien korelasi linear berganda sebesar 0,930, koefisien determinasi berganda R pangkat sebesar 0,865 sama dengan 86,5%. Nilai sig F change-nya 0,000 yang akan digunakan untuk uji koefisien korelasi dan determinasi berganda. Uji koefisiennya, hipotesisnya HO tidak ada hubungan brand image service quality secara simultan dengan kepuasan pelanggan. HA ada hubungan brand image dan service quality secara simultan dengan kepuasan pelanggan. Kedua, pengembalian keputusan. HO diterima dan HA ditolak jika nilai sig F change lebih besar dari 0,05 dan HO ditolak dan H diterima jika nilai sig F change kurang dari 0,05. Keputusannya, karena sig F change sama dengan 0,00 lebih besar dari 0,05, maka HO lebih kecil dari ditolak, HO ditolak dan H diterima. Kesimpulannya, terdapat hubungan yang signifikan antara brand image dan service quality secara simultan dengan kepuasan pelanggan dengan korelasi sebesar 0,930. Uji koefisien determinasi berganda, yaitu keputusannya karena sig F change-nya 0,000 lebih kecil dari 0,05, maka HO ditolak dan H diterima. Kesimpulan, terdapat pengaruh yang signifikan brand image dan service quality secara simultan dengan kepuasan pelanggan, yaitu sebesar 86,5%, sedangkan 13,5% sisanya dipengaruhi oleh faktor-faktor lain. Dan 2.7 persamaan regresi linear berganda. Perhatikan kembali output SPSS pada saat melakukan analisis regresi linear berganda. Pada output tersebut terdapat tabel koefisien seperti gambar di bawah ini. Koefisien tersebut diperoleh A sama dengan minus 2,430, B sama dengan 0,068, dan C sama dengan 0,53. Sehingga persamaan regresi linear berganda antara brand image, service quality, dan kepuasan pelanggan adalah minus 2,430 ditambah 0,068 X1 plus 0,530 X2. 2.8 yaitu uji persamaan regresi linear berganda. Yang pertama, hipotesisnya. HO-nya persamaan regresi linear berganda yang terbentuk tidak signifikan, dan HA-nya persamaan regresi linear berganda yang terbentuk signifikan. 2. Dasar pengambilan keputusannya, HO diterima dan HA ditolak jika nilai sig lebih besar dari 0,05. Lalu HA diterima dan HO ditolak jika nilai sig-nya kurang dari 0,05. Keputusannya, karena nilai sig-nya yaitu 0,00, maka lebih kecil dari 0,05, jadi HO ditolak dan HA diterima. Kesimpulan, persamaan regresi linear berganda yang terbentuk yaitu Y sama dengan minus 2,430 ditambah 0,068 X1 ditambah 0,530 X2 signifikan atau mendefinisikan hubungan antara brand image, service quality, dan kepuasan pelanggan. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada kesalahan dalam berkata. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.